2025 dibuka dengan berita ekonomi yang gak enak. Puluhan ribu pekerja kena gelombang PHK massal. Ironisnya, ini terjadi cuma beberapa bulan setelah Prabowo Gibran resmi ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden. Pasangan yang dalam kampanyenya ngejanjiin akan ngebuka 19 juta lapangan kerja baru, termasuk 5 juta green jobs untuk anak muda dan perempuan. Ketika janji dan kenyataan saling bertabrakan, wajar kalau publik mulai bertanya, mana nih janji kampanyenya? Kalau kamu ngerasa pembahasan ini relate, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe kalau kamu suka insight seperti ini. Waktu kampanye kemarin, Prabowo Gibran sempat bikin janji. 5 tahun ke depan, mereka akan buka 19 juta lapangan kerja baru. 5 juta diantaranya katanya akan jadi green jobs alias pekerjaan ramah lingkungan buat anak muda dan perempuan. Fokus utamanya di hilirisasi industri, UMKM, ekonomi kreatif, dan transisi energi hijau. Terdengar manis dan solusi masa depan banget. Visi keren yang menciptakan optimisme. Tapi di awal 2025, realitanya beda banget. PHK massal terjadi di mana-mana. Industri tekstil yang dulu jadi tumpuan ribuan pekerja, sekarang justru jadi salah satu korban paling besar. Contohnya Sritex, salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, bangkrut dan langsung bikin lebih dari 11.000 karyawannya kehilangan kerja. Di sektor manufaktur, data dari Kemnaker nunjukin kalau lebih dari 16.000 orang juga kena PHK. Belum lagi sektor elektronik dan sepatu yang ikut-ikutan nyusul. Yamaha Musik, Sanken, Nike, semuanya ikut melakukan perampingan. Beberapa sektor lain juga diprediksi akan ikut-ikutan kena gelombang PHK. Perhotelan misalnya, mulai oleng karena okupansi yang gak stabil. Banyak hotel akhirnya perlu efisiensi untuk tetap hidup, dan biasanya ujungnya adalah pemangkasan pegawai. Startup dan e-commerce, sektor seksi impian kerja anak muda. Sekarang malah banyak yang gulung tikar atau harus PHK karena susah cari profit. KSPI bahkan nyatain kalau di 2 bulan pertama 2025 aja udah lebih dari 44.000 buruh kehilangan pekerjaan. Janji kampanye kerasa jauh, sementara masalah yang dirasain sangat dekat dan nyata. Gaji yang hilang, cicilan yang nunggak, dan dapur yang harus tetap ngebul tiap hari. Memang program pemerintah kayak hilirisasi, green jobs, dan ekonomi kreatif itu tuh penting. Tapi kalau semuanya masih terasa jauh dan abstrak, masyarakat jadi bingung harus percaya kemana. Nah, di titik inilah kita mulai ngelihat ada ketimpangan narasi. Optimisme dari atas gak sejalan sama kecemasan di bawah. Ketika janji berubah jadi simbol semata, sementara masalah struktural makin nyata, kepercayaan publik pun mulai goyah. Pemerintah baru datang dengan narasi besar soal masa depan ekonomi Indonesia dan berjanji akan membuka banyak lapangan kerja. Tapi kalau dilihat kondisi yang ada di lapangan, PHK massal terjadi di mana-mana di beberapa sektor usaha, mulai dari sektor industri manufaktur sampai ke industri digital. Kita sekarang ada di situasi yang cukup absurd. Di satu sisi, masyarakat lagi dihadapkan sama realita pahit kehilangan pekerjaan. Tapi di sisi lain, kita akan terus ingat sama janji-janji indah soal 19 juta lapangan kerja baru. Disinilah mulai kerasa ketimpangan antara narasi yang dibangun pemerintah dengan kenyataan sosial yang dialami masyarakat. Pemerintah bicara soal pertumbuhan dan inovasi, sementara masyarakat dihadapkan pada keresahan ekonomi yang makin nyata. Ada semacam jurang yang makin lebar antara apa yang dijanjikan dan apa yang dirasakan. Di tengah kondisi kayak gini, masyarakatlah yang jadi korban ketegangan dua kutub ini. Mereka diminta tetap optimis, tapi yang mereka rasain tiap hari justru tekanan ekonomi dan kecemasan soal masa depan. Banyak yang mulai capek, frustasi, bahkan merasa kehilangan kepercayaan. Rasa ini bisa dilihat dari berbagai komen masyarakat di konten sosial media. Banyak dari mereka yang mulai mempertanyakan atau bahkan mulai mencibir. Kalau terus-terusan begini, lama-lama ini bukan cuma soal kehilangan pekerjaan, tapi juga kehilangan harapan. Ini bisa jadi bom waktu kalau rasa lelah sosial ini terus dibiarkan menumpuk.
Kalau pemerintah cuma terus bermain di level narasi tanpa hadir dengan langkah yang konkret, bukan nggak mungkin krisis kepercayaan bakal makin gede. Pertanyaannya, siapa yang bertindak duluan? Karena kalau rakyat udah ngerasa ditinggal sendirian dalam kondisi kayak gini, bukan cuma kepercayaan ke pemerintah yang hilang, tapi juga keyakinan terhadap sistem secara keseluruhan. Dan itu jauh lebih berbahaya daripada angka PHK itu sendiri. Ya, akhirnya kita harus sadar ya kalau fenomena PHK massal dan janji politik soal 19 juta lapangan kerja bukan cuma dua cerita yang terpisah. Justru, keduanya saling menyorot realita dan imajinasi bangsa ini, antara yang benar-benar terjadi di lapangan dan yang masih jadi rencana di atas kertas. Ketika satu sisi ngomongin pertumbuhan dan peluang, tapi di sisi lain dihantam kehilangan pekerjaan, kepercayaan publik bisa pelan-pelan terkikis. Bukan cuma bikin kecewa, tapi bisa bikin orang jadi apatis. Nggak percaya lagi sama janji politik dan sistem ekonomi yang katanya mau ngerangkul semua. Kita harus keluar dari siklus ini dengan langkah konkret pemerintah. Narasi-narasi besar harus diturunkan ke aksi nyata yang bisa dirasain langsung sama masyarakat. Misalnya, perlindungan kerja di sektor-sektor rawan PHK, mempercepat realisasi program UMKM dan Green Jobs, dan pastinya buka ruang diskusi dua arah, biar rakyat nggak cuma jadi penonton dari cerita yang sedang dibangun. Di sisi lain, kita sebagai masyarakat juga nggak bisa cuma nunggu dan ngeluh. Generasi muda khususnya punya peran penting buat lebih kritis. Jangan gampang termakan narasi besar tanpa cek fakta dan logika. Waspadai janji-janji yang terlalu muluk dan mulai bangun solidaritas sesama. Berbagi info kerja, pelatihan, atau bahkan bikin gerakan komunitas yang mendorong ekonomi alternatif dari bawah. Akhir kata, harapan itu penting, tapi harus dibangun di atas pondasi yang kuat. Wacana yang visioner hanya menjadi mimpi bila tidak diwujudkan. Kita semua sebagai bagian dari masyarakat juga punya tanggung jawab buat terus mengawal, menagih, dan menjaga agar cita-cita politik tersebut bisa terwujud. Karena masa depan bukan cuma soal janji, tapi soal bagaimana janji itu diwujudkan bareng-bareng. Kalau kamu ngerasa isi video ini relate dan penting buat disuarakan lebih luas, jangan lupa like, share ke teman kamu, drop pendapat kamu di kolom komentar, dan subscribe channel Baiklah biar kita bisa terus ngobrolin hal-hal kayak gini dengan lebih dalam dan jujur.